Shalom, selamat pagi, salam sehat. Karena hari ini Tuhan telah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Hari Selasa 31 Oktober 2023. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang sehat. Mari kita memulai aktivitas kita dengan membaca firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Yosua pasal 2 ayat 15 sampai 24. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami mengangkat hormat dan puji dan syukur dan kemuliaan. Kami berterima kasih Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami. Kami akan membaca firman-Mu, ya Roh Kudus kuasai kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan demikian. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang gerimis ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali gerimis itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini saya beri judul Berkat Tuhan untuk orang berdosa. Berkat Tuhan untuk berdosa. Melihat bacaan mulai dari kemarin, Yosua pasal 2 mulai dari pasal 1 sampai ayat 14 dan sekarang ayat 15 sampai 24. Siapakah Rahab itu? Nama Rahab muncul pertama kali dalam Yosua pasal 2 ayat 1. Kalau menurut Kamus Teologia dan menurut konkordansi Alkitab, nama Rahab berarti lebar. Rahab tinggal di Yeriko
sebuah kota yang terletak di dekat muara Sungai Yordan. Rahab dan keluarganya tinggal di tembok kota Yeriko. Yosua 2 ayat 15. Rahab berprofesi sebagai perempuan sundal atau sebagai pelacur, atau bahasa kerennya sekarang sebagai PSK. Rahab masih memiliki ayah dan ibu serta saudara-saudaranya perempuan dan laki-laki. Yeriko adalah sasaran pertama orang Israel setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan. Sekaligus ini menjadi serangan militer pertama Israel setelah mereka berkelana di padang gurun selama 40 tahun. Operasi militer ini penting karena penaklukan Yeriko menjadi pintu masuk menguasai Kanaan. Oleh karena itu, Yosua mengirimkan 2 mata-mata untuk mengamati Yeriko. Kedua mata-mata itu menjadikan rumah seorang pelacur, yaitu Rahab, sebagai pos operasi intelijen mereka. Ibu bapak saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana anugerah Tuhan memang ajaib, luar biasa ya. Di mata manusia mana mungkin pekerja seks, mana mungkin perempuan sundal, bagaimana mungkin seseorang pelacur seperti Rahab memperoleh keselamatan. Diukur dari standar agama manapun, Rahab sangat-sangat tidak layak. Namun Tuhan menyelamatkan dia. Dan ini terjadi bukan karena kebaikan Rahab, melainkan semata-mata karena kasih dan anugerah Allah. Dan anugerah itu direspon Rahab dengan imannya. Oleh iman Rahab, ia diselamatkan. Bagaimana Rahab menyatakan imannya? Coba kita perhatikan dalam teks ini. Pertama, ia menyatakan bahwa ia tahu Tuhanlah yang menyerahkan negeri Kanaan kepada bangsa Israel. Dari mana pengetahuan ini kalau bukan dari Tuhan? Yang kedua, ia tahu bahwa Tuhan telah memimpin Israel menaklukkan Mesir, menyeberangi Laut Teberau dan mengalahkan raja-raja Amori. Berita itu telah didengar oleh bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan dan mereka menjadi ngeri. Yang ketiga, ia mengaku bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah di langit, di atas bumi, dan di bawah. Ini adalah pernyataan teologis yang begitu dalam. Bagaimana Rahab bisa memiliki pemahaman iman seperti itu? Luar biasa. Pasti bukan dari bangku sekolah teologi atau kelas pengajaran doktrinal. Hanya satu yang pasti, Allah telah menyatakan dirinya lewat alam yang adalah karya ciptaannya, atau lewat sejarah Israel yang terbaca oleh bangsa-bangsa Kanaan. Iman Rahab juga terlihat dengan jelas dari permintaannya kepada 2 mata-mata Israel agar mereka menyelamatkan Rahab dan keluarganya ketika Tuhan menyerahkan Yeriko ke dalam tangan Israel kelak. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang dinamis, yang percaya bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan kedaulatan dan kekuasaannya. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan tidak pandang bulu. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghakimi orang yang menerima anugerah Tuhan itu. Tetapi kita harus bersyukur dan mendorong orang itu merespon anugerah itu dengan sikap yang sepadan, yaitu dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bagaimana sikap kedua mata-mata itu kepada Rahab. Bagaimana perlakuan mata-mata itu kepada Rahab. Dan demikian pun bagaimana penerimaan Rahab terhadap kedua mata-mata itu. Jadilah berkat, jadilah saluran berkat, nikmatilah berkat Tuhan, karunia Tuhan, karena Tuhan bekerja menurut kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami.
Biarlah ya Bapa, kami boleh belajar dari firman-Mu, bahwa Tuhan memakai siapapun sebagai saluran berkat-Mu, termasuk kepada orang yang berdosa. Tuhan pakai sebagai saluran berkat-Mu. Tuhan mau menyelamatkan umat-Mu. Karena itu Tuhan, terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu. Kami meminta kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memakai kami sebagai saluran berkat-Mu. Kiranya kami boleh menikmati kasih karunia-Mu. Biarlah hidup kami hanyalah yang mengandalkan Tuhan saja. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan dalam pekerjaan dan profesi masing-masing. Engkau yang melihat, Engkau yang tahu keberadaan mereka. Berkati mereka, lindungi mereka, sertai mereka, agar mereka boleh menikmati berkat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang kena musibah karena kebakaran di musim kemarau ini. Oh Tuhan, tolonglah, kasihani mereka, lindungi mereka. Biarlah ya Bapa, mereka juga boleh menikmati lawatan kuasa dan kasih Tuhan. Demikian pun saudara-saudara kekasih kami yang sangat membutuhkan air. Tuhan, kasihi mereka, lindungi mereka, agar mereka juga boleh menikmati berkat-Mu. Mereka juga boleh bersuka cita karena kasih, rahmat, dan pertolongan Tuhan. Berkati kami semua, lindungi kami semua, karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami meminta kepadamu, kami berdoa kepadamu, di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, biarlah nama Allah saja yang dimuliakan. Amin.